Yang ketiga ya, mizanut tamyiz bisawahidil ahkam. Kalau Mas Jatuh agak mudah. Jadi dibedakan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Namanya bid'ah itu ya dari sudut tadi halal haram. Kan beda-beda itu. Kalau pakai Izzuddin bin Abdul Salam ada 5 di situ. Imam Nawawi juga begitu. Kalau Imam Syafi'i ada 2, dibedakan yang madmumah sama mahsunah gitu. Lah kalau imam-imam yang besar ini berpendapat seperti itu, tapi kok masih dianggap tidak ada bid'ah yang bagus, ya naudzubillah, mau diapakan lagi itu kalau bukan sebuah kesasaran terlalu dalam kan nggak mungkin itu. Kalau sudah Imam Syafi'i, ulama-ulama juga mengatakan ada yang demikian, bisa dilihat dari sudut bid'ah, halal, haram, mubah dan seterusnya. Wassalam itu memang. Apa yang disimpulkan dari itu oleh Basim adalah pembahasan bid'ah itu ini. Wa idza arafta, gitu ya. Innahu bid'atun ka'ittiqadis. Ini sebenarnya ka'ittiqadis subhan. Tasbih itu. Seperti orang menyebut pakai tasbih itu bid'ah. Itu. Kesimpulannya itu maunya Basim itu tuh. Kesimpulannya adalah seperti orang menyebut bahwa membawa tasbih itu bid'ah, menggunakan tasbih bid'ah, bertalafut dengan niat itu bid'ah, tahlil juga bid'ah, ziarah kubur bid'ah, wa nahwi dzalika laisa bid'ah. Dan yang seperti itu sebenarnya bukanlah bid'ah karena ada preseden pendapat dari salafus saleh yang menyatakan begitu, atau ada penyokong hadisnya yang menyatakan begitu, sehingga tahlil pun, misalnya tahlil itu kemudian disokong oleh buku-buku yang membicarakan itu kan, seperti bukunya Kiai Muhyiddin Abdul Somad, bukunya Kiai Haji Muslih, Hanif Muslih dari Jawa Tengah, yang semuanya diuraikan ada Quran, ada hadisnya. Dari sudut ini apa yang menarik perdebatan adalah di hadis itu ada 2 hal. Yang satu menyatakan man sanna sunatan hasanatan, ya kan? Tapi terusannya ada man sanna sunatan sayiatan gitu loh. Falahu terusannya begitu. Tapi ada hadis yang disebut iyakum wa muhdatsatul umuri tadi, supaya kita berhati-hati terhadap hal yang baru gitu kan. Itu. Nah, orang-orang Wahabi hanya maunya menggunakan yang muhdatsat ini, hadis yang muhdatsat. Tidak mau menggunakan yang mansana sunatan hasanatan. Bin Bas menafsirkan mansana sunatan ini, saya membaca salah satu kitabnya itu adalah dengan menghidupkan sunnah. Jadi mereka tetap nggak menolerir apa yang disebut dengan amalia yang tidak sore disebutkan oleh Al-Quran sama sunnah. Nah, titik ini salah satu perbedaan yang menjadi penyebab perbedaan di kalangan umat Islam hingga hari ini. Ketika kita berpendapat bahwa tidak ada bid'ah yang disebut hasanah, dengan sendirinya semua bid'ah itu adalah dolalah. Sekarang pembacaan sejarah. Orang yang menyebut bid'ah dolalah dihidupkan oleh orang Wahabi ya. Jadi orang Wahabi dulu ketika dia menyerang Hijaz tahun 1924 dan seterusnya itu sampai menang itu, pertama-tama salah satu yang dirusak adalah telepon, televisi, radio dan yang lain-lain itu. Karena radio Mesir mempropagandakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Arab Saudi, oleh Arab ini. Orang-orang Salafi Wahabi ini mengatakan bahwa radio ini termasuk suaranya setan ini, gitu. Nggak ada orangnya kok bisa bersuara gitu, nggak ada orangnya bersuara. Lalu dihancurkan ini, memang dihancurkan. Tetapi kemudian oleh penguasa-penguasa Wahabi, oh nggak bisa kok seperti ini dilanjutkan, nggak bisa.
Akhirnya ditoleransi, diterima. Sampai sekarang pun akhirnya kan telepon diterima, terus televisi diterima, radio diterima. Itu membawa pengertian apa? Definisi bid'ah pun di kalangan mereka tidak ajek gitu. Apalagi kalau digunakan untuk orang lain dan kemudian sampai orang lain itu bisa dibunuh. Itu kan membahayakan. Padahal kalau kita melihat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, nanti ada di situ disinggung Mbah Hasyim. Termasuk Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah orang yang mengkafirkan Ibnu Arabi, Ibnul Farid, dan beberapa Imam Fakhrur Razi. Karena saya menulis tentang Wahabi dan beberapa kali diskusi ini dan sempat juga diprotes, mana coba sebutkan kitabnya gitu kalau mengkafirkan. Lalu saya scan, wong saya sudah punya datanya gitu. Kalau Anda nggak percaya nanti saya tunjukkan, tapi nggak di sini gitu. Kemarin pernah begitu agak rame, ada anak muda yang mungkin dari Salafi Haroki gitu, Salafi Haroki. Ya kalau Muhammadiyah itu kan Salafi Haroki, Ikhwani sebenarnya. Kalau mau jujur begitu, Sunni tapi ya, tetap Sunni juga. Yang kedua, jadi yang penting-penting aja. Maaf bu, saya sebelum bab itu. Saya juga nggak menguasai keseluruhan dari semuanya. Apa yang penting adalah as-sawadul a'dham. Makna yang diberikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang as-sawadul a'dham ini adalah fa innahum as-sawadul a'dham wa hum al-muwafiquna ulama'il haramain asy-syarifaini wa ulama'il azhar asy-syarif alladzina hum, dan seterusnya ya, sebagai ahlul haq. Jadi yang disebut di sini ulama-ulama haramain, yang disebut adalah ulama-ulama madhab, 4 madhab itu. Kalau haramain yang sekarang bukan gitu. Ini haramain masih ketika sebelum dikuasai oleh Wahabi. Jadi as-sawadul a'dham itu ya orang yang berpegang kepada 4 madhab. Kenapa disempitkan 4 madhab? Kalau yang kritis-kritis kan memprotes itu, anak-anak yang kritis itu. Kenapa hanya 4 madhab gitu? Iya saya membuat satu aja nggak bisa kok gitu. 4 madhab itu. 4 madhab intinya. Lalu diberi contoh di sini Imam Bukhari madhabnya Syafi'i, Ibnu Khuzaimah madhabnya Syafi'i gitu, Al-Muhasibi madhabnya Syafi'i. Tapi yang lain-lain ada yang Al-Maliki ya. Kalau saya Muhammad kan Al-Maliki sekarang ya. Yang lain-lain juga ada Al-Hanafi dan seterusnya. Itu yang masih hidup sampai sekarang dan itu yang mayoritas di kalangan umat Islam. Yang sekarang itu ya itu yang mayoritas. Orang Wahabi pun nggak mau mengatakan dia keluar dari mazhab sekarang loh ya. Kalau dulu sejauh yang saya pelajari pernyataan dari Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya itu, dia mengatakan begini, saya tidak menyeru kepada pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Qayyim dan yang lain-lain, apalagi pendapat-pendapat mazhab yang lain. Saya hanya menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu menandakan ada tendensi anti mazhab. Memang awal-awalnya anti mazhab. Orang-orang mazhab dibunuh semua kan, yang tidak mau tunduk kepada mereka. Tapi di kemudian hari mulai ada revisi. Saya baca di kitabnya Az-Zirkili ya, namanya Al-Malik Abdul Aziz, tentang berbicara tentang Raja Abdul Aziz yang mendirikan Arab Saudi ketiga, yang mampu mengalahkan Saddam Hussein itu. Di situ disebutkan kami tidak anti madhab, kami itu adalah bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Terus kalau sekarang lebih sekarang lagi fikih mereka adalah memang banyak juga mengadopsi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sejatinya mereka mengambil apa yang cocok aja. Kadang diambil Ibnu Qayyim, kadang Ibnu Taimiyah. Jadi tidak semua Ibnu Taimiyah diambil gitu. Ibnu Taimiyah itu masih membolehkan berkata ya Muhammad ketika kita sakit ya Muhammad gitu, ya Muhammad gitu. Karena kita mengadu berkata begitu. Tapi Wahabi sudah nggak boleh. Oleh karena itu, karena namanya
upaya mau keluar dari mazhab ya, sehingga banyak benturan antara mereka sendiri. Sekarang ulama salafinya yang sekarang pun mau dibunuh, dieksekusi yang salafi harokinya ya, yang 3 ulama yang di penjara itu. Safar Hawali, kalau itu yang salafi haroki. Kalau yang di Arab Saudi kan salafi wahabi, pro kerajaan, yang tidak kerajaan seperti ISIS, seperti yang itu tidak pro kerajaan, tapi salafi wahabi itu, tapi tidak pro kerajaan. Sehingga mereka menyusun satu kitab tentang kekafiran negara Arab Saudi yang ditulis oleh ideolognya Al-Qaeda itu. Jadi negara Arab Saudi pun oleh mereka dianggap kafir juga, apalagi seperti Indonesia sama mereka itu. As-Sawadul A'zam itu adalah imam 4. Makanya dijelaskan dari sudut itu perbedaan apa madhab, apa taklid. Sebenarnya pembahasan lama sebenarnya, sudah lama sekali. Kalau kita baca kitab-kitab atau buku-buku yang seperti ditulis Kiai Muhyiddin juga sudah dijelaskan tentang itu. Apa yang disebut ijtihad, di sini disebutkan ya. Orang yang sanggup berijtihad nggak boleh apa? Nggak boleh berhenti ya. Ya dia harus ijtihad gitu. Tapi yang tidak berijtihad harus bermadhab. Tapi detail-detailnya ada di sini. Orang awam, ya kita ini kan awam ya, yang intelektual ya nggak tahu lah, kita ini awam aja, saya ngaku awam aja, makanya saya mengaku Syafi'i. Di akhir-akhir hidup saya ini saya sering mulai mendalami kitab Minhajul Thalibin gitu. Jadi nyocok nih apa yang saya amaliakan selama ini dengan kitab fikih gitu, fikih Syafi'i, terutama fikih Syafi'i gitu, fikih Syafi'i. Terus baru yang lain-lain ya dikembangkan gitu. Terus tauhidnya balik mana ke kitab yang Aqidatul Awam sama Tijanud Daruri itu pokoknya diulang-ulang udah. Kata mau ulang lagi gitu aja. Ingin nyocok nih karena saya hanya ingin bermadhab. Kenapa penting bermadhab? Ya karena mencari orang yang sanggup menguasai seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan sulit sekali itu. Orang-orang yang canggih, hafal hadis pun mereka tidak sanggup menyusun satu madhab karena ingin takdim sebenarnya. Ingin takdim dan juga mereka nggak mengakui lebih manfaat, lebih berfaedah, lebih ihtiyat kalau bermadhab. Seperti Imam Bukhari gitu loh. Tapi kalau Anda baca Imam Bukhari pada saat ini dalam kitab Khalqul Ibad, ditafsirkan oleh Wahabi, wah bertentangan sekali dengan banyak dan banyak tradisi aswaja, nanti kan repot juga. Makanya harus ngerti Imam Al-Bukhari itu Syafi'i gitu, Imam Ibnu Khaizamah juga Syafi'i dan lain-lain gitu. Mereka yang hafal hadis yang banyak juga bermadhab itu. Apalagi saya hanya satu aja, almar'u ala man ahabba itu aja, satu itu aja saya hafalnya, yang lain-lain nggak hafal. Padahal syarat untuk kalau bermodal hadis, syarat untuk mendapat syafaat itu 40 hadisan itu, ya kan? Arbaun hadisan. Makanya banyak orang atau musannaf menulis arbaun hadisan. Karena kalau orang 40 hadis hafal dia mendapat syafaat menurut tradisi sunnah Nabi. Dan saya kalau dari sudut itu ya nggak sanggup, belum nyampe, hanya almar'u ala man ahabba itu pendek sekali di Bukhari itu. Tapi ada metode lain, sholawat 1000 harus sehari gitu loh. Nah, metodenya ada lagi, ya dibanyakin sholawatnya itu. Atas dasar yang begitu-begitu, kitab ini menganjurkan orang-orang supaya memegang madhab 4 dan bertaklid. Tetapi juga ada yang juga orang awam boleh misalnya tidak nanti coba digali lagi, saya juga masih mendalami ini. Orang awam boleh nanti dari Syafi'i ke gitu loh, orang awam kalau enggak mengikatkan dengan Syafi'i, karena ya enggak tahu toh, orang awam itu kan enggak tahu, kadang-kadang ya bingung sendiri kan. Kita sendiri sebenarnya awam apa enggak sih? Kalau ditanya misalnya, kamu Syafi'i enggak? Itu sebuah
dilema kalau saya itu. Benar gak saya sapi itu? Makanya terus kemudian saya benar-benar mengaji itu Minhajul Thalibin yang kitab pegangannya Imam An-Nawawi itu. Salah satu yang disarai menjadi Nihayatul Mustad, menjadi Mughnil Mustad itu. Saya baca lagi terus. Ada pendapat Al-Azhar, pendapat Asy'ariyah gitu. Ternyata itu penting gitu. Kalau orang mengaku menjadi Syafi'i itu harus mengulang lagi, membaca lagi dan seterusnya. Kenapa Mbah Hasyim mengungkapkan ini? Karena pada iklim zaman kitab ini ditulis, ada orang yang membuka pintu ijtihad. Intinya begitu. Orang gembar-gembor membuka pintu ijtihad menggunakan kredo ar-rujuk ilal Quran was sunnah. Saya setuju. Itu dalam pengertian bahwa ar-rujuk ila ulumil Quran wa ulumis sunnah wa ulumil hadis dan seterusnya itu. Nggak mungkin rujuk langsung ke Quran sama sunnah tanpa ulum-ulum itu. Nggak ada ulum kan di sini. Jadi harus pakai ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nanti akan menyebabkan dua hal. Satu, generasi baru yang ar-rujuk ilal Quran wa sunnah ini, kalau tidak dibangun ilmunya, ilmu usul fikihnya nggak ada, ilmu hadisnya nggak ada, ulumul hadisnya nggak ada, ulumul Qurannya nggak ada, mereka akan mencari ke barat. Mencari ke barat. Terus ditransfer begitu saja tanpa disaring. Sementara yang melihat generasi baru, mereka yang melihat seperti itu tidak memiliki sandaran yang cukup kuat di dalam tradisi Islam, kembali kepada salafi gitu. Jadi maaf kalau pada akhirnya jamiah yang ar-rujuk ilal Quran wa sunnah paling besar menghadapi goncangan sehingga mereka pecah, yang satu menjadi wahdah Islamiyah gitu. Dulunya juga orang ar-rujuk ilal Quran wa sunnah itu sebenarnya menjadi MTA. Pak Ahmad Sukinar juga dulu bagian dari ar-rujuk ilal Quran wa sunnah. Di berbagai tempat juga mengalami itu. Karena apa? Tidak memperoleh kepuasan mendasari itu dalam ilmu-ilmu dalam ar-rujuk ilal Quran wa sunnah di dalam jamiah itu, Sehingga mereka mencari sendiri di kalangan salafi akhirnya. Sehingga yang itu menjadi semakin tersalafikan akhirnya. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe selalu kanal Pondok Kami. Terima kasih.